Nama saya Haris Purwanto, saya dari kelas TIE 2023 dengan 3 digit NIM 156. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum masuk ke jenis-jenis memori komputer, kita harus mengetahui apa itu memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi ataupun instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Nah, bagaimana cara kerja memori komputer? Cara kerja memori komputer yaitu adalah data dalam memori merupakan angka biner yang diencode menjadi urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kumpulan informasi yang ada dalam satu sel ini disebut dengan byte. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switch. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan BIOS dari ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, RAM akan memuat sistem operasi dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori, yakni yang pertama adalah menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau singkat ALU. Fungsi yang kedua adalah sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi. Fungsi yang ketiga adalah menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Fungsi yang keempat adalah menyimpan data semua aplikasi dan cache. Dan fungsi yang kelima adalah dapat digunakan untuk membackup data. Fitur-fitur memori komputer. Berikut ini adalah beberapa fitur memori komputer. Yang pertama adalah lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam atau internal, atau berada di luar atau eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama, karena tertanam pada komputer memori. Misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan
Memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat. Misalnya seperti USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal biasanya berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada external memory, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama ada Associative Access Method, yang dimana merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua ada Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang terakhir ada Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Karakteristik memori. Ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu ada volatile dan non-volatile memory. Pada memori volatil adalah memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang disimpan tetap ada. Apabila daya listrik terputus atau dimatikan, maka data atau informasi yang ada pada memori akan langsung hilang. Contoh memori volatil adalah semikonduktor seperti RAM statis, SRAM, atau RAM dinamis DRAM. Non-volatile memory. Memori non-volatile adalah memori komputer yang bisa menjaga informasi yang disimpan walaupun tidak dialiri listrik. Informasi atau data yang ada pada memori non-volatile akan tetap ada dan tidak mengalami kerusakan. Contoh memori non-volatile adalah antara lain memori hanya baca, lihat ROM, memori flash, sebagian besar penyimpanan magnetik seperti hard disk drive, floppy disk, dan pita magnetik. Memori dalam sistem komputer. Yang pertama adalah memori lokal. Memori lokal ini built-in berada di dalam CPU. Memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU dan bisa juga disebut sebagai register. Kedua ada internal memory. Internal memory berada di luar CPU tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Memori ini diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori internal biasanya menggunakan media RAM. Memori eksternal. Memori eksternal berada di luar CPU. Biasanya diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Tidak diperlukan dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Untuk mengakses memori eksternal ini oleh CPU, maka harus melalui pengontrol atau
modul input dan output. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita, magnetik, dan lainnya. Random Access Memory atau bisa disingkat RAM. Random Access Memory adalah memori komputer yang dibangun langsung dalam chip microcontroller seperti CPU. RAM ini digunakan oleh programmer untuk meningkatkan kecepatan fungsi program yang langsung ditangani RAM internal dan memastikan bahwa proses antri data yang akan diproses lebih cepat. Internal RAM ini dapat mempercepat kinerja prosesor karena instruksi yang sering digunakan dapat dikirim ke CPU lebih cepat daripada menarik mereka dari RAM eksternal. CPU memiliki 3 level cache atau RAM internal. Cache prosesor terdiri dari static RAM, tetapi bukan memori yang terpasang pada motherboard, dan yang disebut RAM dinamis atau DRAM. Ketika CPU mencari data, cek pertama dilakukan pada cache level 1, lalu level 2, lalu level 3. Jika data tidak ditemukan, maka CPU akan menarik data dari dynamic RAM. RAM juga memiliki jenis-jenis atau macam-macam yang lainnya. Jenis-jenis RAM yang pertama ada static RAM atau disingkat SRAM. Static RAM biasanya digunakan pada cache memori dan cache buffer. Static RAM berharga mahal karena bekerja super cepat dalam mentransfer data. Ciri-ciri static RAM adalah sebagai berikut, disusun oleh deretan flip-flop. Baik static RAM ataupun dynamic RAM adalah volatile. Sel memori dynamic RAM lebih sederhana dibanding static RAM, karena itu lebih kecil. Dynamic RAM lebih rapat, sel-sel lebih kecil sama dengan lebih banyak dari sel persatuan luas dan lebih murah. Dynamic RAM memerlukan rangkaian pengosong muatan. Dynamic RAM cenderung lebih baik bila digunakan untuk kebutuhan memori yang lebih besar. Yang kedua ada RAM dinamik atau dynamic RAM. RAM yang dinamis adalah suatu variasi integrated circuit atau IC yang digunakan pada RAM. Dynamic RAM hanya dapat menyimpan data apabila ada tenaga atau power yang diberikan padanya. Apabila tenaganya hilang, maka data yang disimpan juga akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, dibutuhkan suplai tenaga terus-menerus agar RAM bekerja sebagaimana mestinya. Hal inilah yang disebut sebagai istilah volatile. Disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Ada dan tidak ada muatan listrik pada kapasitor dinyatakan sebagai bilangan biner 0 dan 1. Perlu pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Dynamic RAM disebut memori dinamis karena harus di-recharge atau diperbarui muatan listriknya secara periodik karena pengaruh sifat kebocoran muatan yang dimiliki oleh kapasitor yang dipakai untuk membuat sel-sel memori dari dynamic RAM. Kelebihan dynamic RAM adalah lebih murah dan lebih mudah rangkaiannya, sehingga satu chip dynamic RAM dapat memuat sel bit data jauh lebih besar dari static RAM. Yang ketiga ada Synchronous Dynamic RAM atau singkat SDRAM. Salah satu jenis DRAM yang operasinya disinkronisasikan langsung dengan sinyal clock. SDRAM muncul di pasaran dengan ukuran 64 bit sepanjang 168 pin DIMMS. Synchronous DRAM melakukan operasi pada sisi sinyal clock tinggi. Tersedia perangkat memori serupa yang mengakses sel array dengan cara yang sama, tetapi mentransfer data pada kedua sisi clock saat kondisi tepi. Latensi perangkat ini sama dengan standar SDRAM, tetapi
karena mentransfer data pada kedua sisi clock, maka bandwidth perangkat tersebut pada dasarnya lipat 2 untuk transfer burst panjang. Perangkat tersebut dikenal dengan nama double date SDRAM. Yang keempat ada RAM bus DRAM atau disingkat RDRAM. RAM bus DRAM adalah RAM yang dikembangkan oleh RAM bus. Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC 133 MHz. SDRAM ini memiliki jalur data yang sempit, yaitu 8 bit, tapi kinerjanya tidak dapat diungguli oleh DRAM jenis lain yang jalur datanya lebih lebar dari SDRAM, yaitu 16 bit atau bahkan 32 bit. Hal ini karena SDRAM ini memiliki memori controller yang dipercanggih. Tentunya hanya motherboard yang mendukung RAM bus saja yang bisa memakai DRAM ini, seperti motherboard untuk AMD G7 Athlon. Akan tetapi, RAM jenis ini dipakai oleh 3DFX untuk mempercepat proses penggambaran objek 3 dimensi yang penuh poligon. Contoh produk yang memakainya adalah 3DFX seri Voodoo 4. Yang kelima ada EDORAM atau Extended Data atau Random Access Memory. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis RAM lain. Slot memori untuk EDORAM adalah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM, tak heran. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Yang keenam ada First Page Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 milisecond. DDR SDRAM atau Double Date Rate SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3, DDR4, dan yang terbaru adalah DDR5 merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 4 GB per chipnya. Yang kedelapan ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR-RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Kedua ada Read-Only Memory atau disingkat ROM. Read-Only Memory atau ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, RAM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya, untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis Programmable ROM atau disingkat PROM. RAM dan PROM bersifat non-volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah Read Mostly Memory yang
sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 6 macam jenis, yaitu mass ROM, PROM, EEPROM, EEROM, EEPROM, dan flash memory. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan memori yang dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM merupakan menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas dan dapat diupdate. Bentuk memori semikonduktor baru adalah flash memory. Memori ini diperkenalkan tahun 1980-an dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik. Seperti halnya EEPROM, flash memory hanya membutuhkan sebuah transistor per byte sehingga dapat diperoleh kepadatan tinggi. Jenis-jenis ROM yang pertama adalah Programmable ROM atau disingkat PROM. Programmable ROM bersifat non-volatile dan hanya bisa ditulis sekali saja. Proses penulisan dibentuk secara elektris dan diperlukan peralatan khusus untuk proses penulisan atau pemrogramannya. Erasable PROM atau disingkat EEPROM. EEPROM dibaca secara optis dan ditulisi secara elektris. Sebelum operasi write, seluruh sel penyimpanan harus dihapus menggunakan radiasi sinar ultraviolet terhadap kepingan paket. Proses penghapusan dapat dilakukan secara berulang. Setiap penghapusan memerlukan waktu selama 20 menit. Untuk daya tampung data yang sama, EEPROM lebih mahal dari PROM. Electrically EEPROM atau singkat EEPROM. EEPROM dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Operasi write memerlukan waktu lebih lama dibanding operasi read. Gabungan sifat kelebihan non-volatile dan fleksibilitas untuk update dengan menggunakan bus control, alamat, dan saluran data. EEPROM lebih mahal dibandingkan dengan EEPROM. Dan jenis memori yang terakhir ada cache memory. Cache memory adalah memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding memori utama. Cache memory terletak di antara memori utama dan register CPU dan berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja sistem. Dahulukan cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan. Untuk meningkatkan kinerja, saat ini cache ditanamkan di prosesor. Kecepatan memori utama sangat rendah dibandingkan kecepatan prosesor modern. Untuk performa yang baik, prosesor tidak dapat membuang waktunya dengan menunggu untuk mengakses instruksi dan data pada memori utama. Karenanya sangat penting untuk memikirkan suatu skema yang mengurangi waktu dalam mengakses informasi. Karena kecepatan memori utama dibatasi oleh batasan elektronik dan packaging, maka solusinya harus dicari pada sistem arsitektur yang berbeda. Solusi yang efisien adalah menggunakan memori cache cepat yang sebenarnya membuat memori utama tampak lebih cepat bagi prosesor daripada sebenarnya. Buffer berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat itu dan data yang berdekatan dengan memori utama. Waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan dengan memori utama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.